Dua orang sahabat ini hampir aja putus hubungan gara-gara salah satu di antara mereka melakukan tindakan yang terlarang dan bahkan tidak disenangi oleh sahabatnya. Gimana tidak, salah satu di antara mereka menyukai ibu dari sahabatnya dan bahkan mulai melakukan yang aneh-aneh dengannya. Ya, film pendek dengan judul Evaporado yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu ini akan menceritakan kisah mereka. Mereka berdua ini adalah sahabat yang hampir tak terpisahkan, Tito dan Rafael. Rafael sering main ke rumah Tito yang lebih bebas dan lebih asik. Setiap mereka ketemuan di sana, joget-joget gak jelas seperti kebanyakan anak muda lainnya. Saking asiknya, membuat Rafael jadi kecapean dan ingin buang air di toilet. Rumah Tito yang lumayan besar, jadi agak bingung cari di mana kamar mandinya. Hingga akhirnya, Rafael membuka salah satu pintu yang terdengar ada suara air. Namun saat ia membukanya, dia melihat emaknya Tito lagi asik berendam sambil nyanyi-nyanyi. Untungnya, kali itu dia tidak membuka lebar pintunya. Jadi dia bisa mengintip dan terus memperhatikan emaknya Tito yang bernama Lucia. Itu adalah pengalaman yang tak terlupakan sekaligus menjadi titik balik perilaku Rafael terhadap orang tua Tito. Ya, Tito hanya tinggal berdua aja sama ibunya. Sementara di film ini tidak diceritakan di mana ayahnya berada. Semenjak itu, Rafael jadi agak berbeda dan pendiam dari biasanya. Kira-kira apa yang ada di pikirannya? Yang biasanya dia ceria dan liar layaknya orang gila, namun kali ini berbeda. Hampir tiap hari Rafael main ke rumah Tito. Kali itu padahal Tito ingin sekali-kali main ke rumahnya Rafael. Namun dia mengatakan kalau di rumahnya tidak bebas. Tito yang kali itu masih pengen tidur, akhirnya mengizinkan Rafael datang ke rumah. Di sana Rafael memang tidak bisa melupakan apa yang terjadi kemarin. Bayang-bayang Lucia masih terus menghantuinya. Dan bahkan Rafael ingin sekali begituan sama Lucia. Apakah Rafael sedang jatuh cinta? Atau hanya sebatas ingin merasakan aja? Dia terus berimajinasi sampai kemana-mana. Keesokan paginya Rafael yang masih di rumah Tito mendengar dan melihat Tito dan ibunya lagi berdebat akibat barang-barang lamanya mau dibuang oleh ibunya. Tito terlihat kesal dan bahkan melontarkan kata-kata pedas pada ibunya sendiri. Tentu aja itu bukan pemandangan yang bagus. Saat Tito kembali ke kamar, Rafael mengatakan kalau dia ingin ke ruang tamu mau bersantai sejenak. Tapi dia malah menemui Lucia. Mungkin dia ingin menenangkannya supaya tidak kepikiran atas kejadian tadi. Saat itu Lucia sedang mengamasi barang-barangnya yang udah lama. Salah satunya adalah gulungan film yang belum jadi atau belum dicetak. Gulungan film itu berisi foto-foto Lucia saat dia masih muda. Rafael lantas meminta izin pada Lucia untuk membawanya pulang dan mencetaknya di sana. Siapa tahu dia bisa. Hasilnya memang dia bisa. Foto-foto Lucia saat masih muda terlihat. Tapi Rafael malah menggunakan foto-foto itu untuk bahan olahraga tangan. Ya tahu aja kan ya maksudnya. Keesokan harinya Rafael kembali ke rumah Tito dan langsung menemui Lucia. Dan kebetulannya lagi, kala itu Tito tidak ada di rumah. Rafael memperlihatkan hasil foto-foto yang sudah ia cetak. Lucia sungguh berterima kasih karena fotonya saat zaman dulu telah kembali. Tapi di sini Rafael sepertinya siap bertindak, mumpung tidak ada Tito di rumah. Beberapa saat kemudian, Tito yang baru aja pulang mencoba memanggil-manggil ibunya. Tapi sayangnya dia melihat sesuatu yang membuatnya menjadi terkejut. Ya, sahabatnya sedang happy-happy sama ibunya di taman. Tito yang kesal lantas mencegat Rafael di perjalanan pulang. Tentu aja dia marah. Apa yang dipikirkan oleh Rafael? Mengapa dia melakukan itu? Apa tidak ada yang lain? Rafael mengatakan kalau dia melakukan itu hanya spontanitas aja. Tapi Tito masih aja kesal. Mereka gelut di dalam kubangan lumpur sampai badan mereka menghitam semua. Setelah beberapa menit gelut mereka akhirnya berhenti. Namun setelah ini, apakah hubungan mereka akan baik-baik aja?
Apakah makin hancur atau malah makin lengket? Ya, apapun tindakan yang kita perbuat pastilah ada konsekuensinya. Tinggal bagaimana kita akan menghadapi semua itu. Itulah tadi alur cerita film pendek Evaporado. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.